Demak. Mungkin dia ini sekarang prajurit Republik Indonesia, bisa jadi. Bisa jadi ya gitu ya. Masya Iya. Allah. Kalau dulu Joko Tingkir prajurit Punggawa lah, artinya rendahan. Prajurit, ya prajurit lah, prajurit rendahan. Bukan perwiranya prajurit waktu itu kan. Mungkin juga ini sang SP ini di kehidupan berikutnya menjadi seorang prajurit yang bukan seorang perwira, rendahan juga. Mungkin seperti itu, karena kisahnya seperti dejavu, kisah yang dulu terjadi sebelum kehidupan yang sekarang, terjadi lagi di kehidupan yang sekarang. Sama. Nanti sang prajurit rendahan itu tiba-tiba muncul menjadi seorang pejabat tinggi, bisa saja. Kita nggak tahu nasibnya orang. Orang itu Deddy Kobuser bukan siapa-siapa, tahu-tahu jadi letnan kolonel. Tidak pernah pendidikan, tidak pernah menempuh pendidikan apa-apa, tahu-tahu letnan kolonel. Bisa saja ini yang prajurit rendahan tiba-tiba atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah, tahu-tahu jadi jenderal. Bisa juga ya. Bisa saja, karena kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang bisa mencegah? Kira-kira seperti itu Mas Surya. Jadi saya meyakini kehidupan seperti itu, berputar dari hidup, mati, dari mati terus hidup, karena Gusti Allah menghendaki hidup, lalu mati lagi, hidup lagi sesuai Al-Baqarah 28. Jadi kalau mungkin pemahamannya orang Hindu atau Buddha itu reinkarnasi, mungkin mirip-mirip seperti itulah. Jadi ini SP ini adalah seorang raja di kehidupan masa lalunya sebelum sekarang, lahir kembali di suatu ketika lagi nanti pasti akan jadi raja kembali. Karena sesuai takdirnya beliau, sesuai takdir garis curatan takdir yang sudah direncanakan Tuhan. Mungkin seperti itu Mas Surya jawaban saya. Berarti nyata ya reinkarnasinya itu. Bisa juga ya. Oke, menanggapi dengan kondisi alam seperti ini, yang apakah alam ini juga sudah menginginkan atas kemunculan daripada Satrio Piningit ini, sang pembawa keadilan ini? Menurut panjenengan itu seperti apa nih? Jadi apakah sudah menginginkan alam ini itu belum nih? Jadi begini Mas Surya, saya ini pendapat ya, namanya juga saya punya garis pikiran sendiri, mungkin beda dengan para netizen atau pemirsa yang lain. Padepokan Lokajaya gitu. Jadi begini, kisah masa lalunya Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya gitu, yang kemarin di konten sebelumnya Mas Surya juga sempat menyebut nama itu. Jadi kalau saya ini ingin mengatakan seperti ini. Dulu Joko Tingkir menjadi prajurit Demak. Kemudian dia terusir karena suatu kasus. Kasusnya apa waktu itu? Kalau nggak salah itu adu kesaktian dengan rekannya sesama prajurit. Rekannya sama prajurit tewas, kemudian sang Joko Tingkir ini terusir dari istana, dipecat dari tentara, diusir. Kemudian Joko Tingkir berguru kalau nggak salah ke pamannya, yaitu Kebo Kanigoro, adiknya bapaknya Joko Tingkir, bapaknya Joko Tingkir Kebo Kenongo. Berguru, setelah itu atas saran dari Kebo Kanigoro kembali lagi ke Demak lah Joko Tingkir. Kemudian dia membuat ontran-ontran apa itu, mengkondisikan kebo gila, banteng gila, disumpal dengan apa itu di telinganya hingga bantengnya mengamuk. Mengkondisikan itu, akhirnya Joko Tingkir yang mengatasi persoalannya itu. Akhirnya dia ditarik lagi karena dianggap berjasa oleh Sultan Demak, ditarik lagi menjadi prajurit Demak karena jasanya mengamankan banteng yang mengamuk. Padahal banteng yang mengamuk itu yang membikin. Terus apa kaitannya dengan yang sekarang, kehidupan sekarang? Mungkin ya toh, saya juga cuma mungkin. Joko Tingkir dilahirkan kembali ini, jadi manusia ini. Dia mungkin juga prajurit. Ya toh, tapi dia kan nggak mungkin mau nyuruh kebo atau banteng mengamuk, ya kan, supaya dia jadi pahlawan. Enggak, dia suruh Tuhan Yang Maha Kuasa mengamuk. makanya sekarang lihat, zaman sekarang ya, kalau Tuhan mengamuk apa yang terjadi, ya toh, PHK di mana-mana, ya kan, jelas ribuan PHK ini, termasuk badai sosial ini. Kemudian bencana juga di mana-mana, bencana alam. Ini Tuhan yang mengamuk ini. Kalau Tuhan yang sudah mengamuk, sudah seperti ini keadaannya.
kemudian geopolitik dunia, perang dagang Amerika ini, gila-gilaan lawan Amerika. Kemudian perang yang berkecamuk di mana-mana, itu bagian dari murka Gusti Allah. Jadi mungkin ini cerita mungkin, namanya juga mungkin Tuhan si reinkarnasinya Joko Tingkir yang dihidupkan kembali ini ngomong sama Gusti Allah, ngamuk aja Gusti Allah, biar saya jadi jenderal. Bisa saja seperti itu. Namanya mungkin ya, berandai-andai. Kehidupan dulu dengan kehidupannya sekarang diomongkan secara otak-atik gatuk ya, atau diceritakan secara otak-atik gatuk, mungkin seperti itu. Di kehidupan sebelumnya dia mengkondisikan si banteng jadi ngamuk. Di kehidupan berikutnya dia nggak bisa nyuruh banteng ngamuk, nyuruh Tuhan ngamuk. Ini negara dunia udah nggak bener ini, ngamuk saja Tuhan. Seperti itu mungkin sang SP ini. Jadi kalau sudah Tuhan mengamuk kan apa ini, nggak rampung, selesai semua, bencana di mana-mana. Sama dengan kiamat ini. Ini kalau saya rasa ini udah kiamat generasi pertama mungkin. Karena kiamat semua sih. Bencana kan kiamat. Iya. Cuman kiamat skalanya kiamat suhro. Ya suhro ya, mungkin seperti itu. Badai PHK juga kiamat. Sekarang siapa yang nggak menderita ini di Indonesia ini? Ya, atau PHK-nya ribuan. Orang mencari makan sulit. Cari kehidupan sulit. Morat karit, morat marit. Negaranya bingung. Ya, utangnya banyak. Kira-kira begitu Mas Surya. Korupsi malah dilindungi. Udah semakin merajalela. Oke, saya mau bertanya juga nih, berkaitan Satrio Piningit dengan alam gaib itu seperti apa nih? Kalau hubungannya Satrio Piningit dengan alam gaib, kalau pendapat saya, yang Maha Kuasa juga bersifat gaib. Karena yang Maha Kuasa nggak terlihat oleh mata telanjang, nggak bisa dilihat, hanya bisa diyakini. Jadi hubungannya dengan dunia gaib ya, saya meyakini sang SP ini berhubungan langsung dengan yang Maha Kuasa. Nyambung lah ya. Langsung nyambung. Artinya tiap hari itu ada berarti. Ya artinya seperti ini. Bahasanya Jangka Jayabaya kan, kalau Satrio Piningit adalah putra kinasih Bathara Indra. Itu mungkin juga bahasa Sanepa atau kiasan, bahwa sebenarnya si SP ini adalah anak kesayangan dari Yang Maha Kuasa. Manusia kesayangan lah ya. Manusia kesayangan. Kalau disebutkan sama Prabu Jayabaya kan putra kinasih Bathara Indra, anak kesayangan Bathara Indra. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sekarang ya, pendapat saya, sang SP ini adalah anak kesayangan Yang Maha Kuasa, anak Tuhan. Kalau sudah anak dewa loh, atau anak Tuhan, ya siapa yang bisa ngelawan? Karena backingnya langsung, koneksinya langsung Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa ngelawan coba? Jadi saya rasa hubungannya dengan dunia gaib ya sangat dekat gitu. Dan SP pasti sering bersinggungan langsung dengan dunia gaib gitu. Ya mungkin kalau cerita tentang jin, setan, perewangan segala macam yang disebutkan Prabu Jayabaya, ada ya menyebutkan itu ya. Tunduk katanya. Direwangi jin, setan segala macam itu. Ya karena semua jin, setan itu tunduk sama sang SP ini. Masya Allah ya. Siapa yang berani sama anak dewa? Kalau saya bilang anak Tuhan lah, taruhlah anak Tuhan lah. Sama dewa atau Tuhan itu mungkin disebutkannya cuma berbeda-beda penyebutan. Seperti itu Mas Surya. Mudah-mudahan saya tidak salah berpendapat. Berarti perewangan jin setan itu tunduk dengan sosok beliau itu ya? Ya mungkin seperti ini. Kalau jadi perintah berarti ya? Ya analisa saya seperti ini. Jadi SP digambarkan kan ngeluruk tanpa bolo. Ya. Artinya dia single fighter, sendirian dia. Jadi kalau nyari balanya siapa? Nyari temannya siapa? Nyari pengikutnya siapa? Ya paling yang diandalkan itu mungkin namanya kalau Tuhan berkehendak, jin bisa diperintah sama sang SP ini. Dalam keadaan terdesak, perewangan bangsa halus berangkat semua. Karena saya yakin SP juga pasti ada musuhnya, nggak mungkin tidak. Ada ya, musuhnya pasti banyak. Kan sekarang kalau saya bilang tuh ini zaman SP ya, zaman kemunculan sang SP
Imam Mahdi, avatar segala macam lah bahasa yang sering disebutkan. Gak mungkin ya atau seorang manusia pilihan Tuhan tidak memiliki musuh. Nabi Musa punya musuh siapa nah? Firaun ya. Nah, ini SP ini musuhnya siapa? Pemimpin yang pembohong, Dajjal. Nah, seperti itu. Jadi sang SP ini bermusuhan dengan pemimpin yang pembohong. Musuh bebuyutannya mesin pemimpin yang pembohong. Pemimpin yang pembohong, pengikutnya lebih besar, banyak, fan-nya banyak. Puja gitu ya. Sudah banyak dipuja-puja, fan-nya banyak. Pasti seperti itulah. Namanya orang baik dengan orang jahat lebih banyak mana? Lebih banyak orang jahatnya kan. Jadi SP-nya cuma sendirian, single. Perewangan, bala, atau teman, atau pengikut, atau mungkin pasukannya SP, dia nggak punya karena dia digambarkan di Ramalan Jayabaya kan luruk tanpa bolo karena dia memang sendirian. Siapa yang diandalkan? Lah, jin setan iblis segala macam mungkin. Seperti itu kira Mas Surya. Karena nggak punya teman, single fighter. Dia lawan orang banyak. Dia lawan semua pengikut Dajjal. Ini pengikut Dajjal lah saya bilang. Dajjal itu artinya pemimpin yang pembohong, raja yang pembohong. Nah, raja yang pembohong, silahkan Anda berargumen sendiri masing-masing siapa. Jadi saya nggak mau menyebut nama ini karena bahaya ya. Karena bahaya nanti Mas Surya dikira menyebarkan berita bohong, kena undang-undang ITE lagi, ancamannya 5 tahun Mas Surya. Kali ini kan secara konten ini sih saya nggak ngaruh lah masalah itu karena ini adalah bukti fakta ya, fakta di lapangan memang seperti itu. Nah, untuk masalah jin perewangan itu bentuknya itu seperti apa nih? Apa memang pasukan khusus yang disebut Panji Hitam itu 313 ataukah seperti apa nih? Jadi seperti ini Mas Surya, perewangan makhluk halus ya, ada di kalimatnya Prabu Jayabaya nih, Jangka Jayabaya. Pulau perewangan makhluk halus, podo baris, rebut bener baris. Jadi yang membantu sang SP ini atas kuasa Gusti Allah ya, kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Ini secara otomatis bergerak apabila sang SP-nya ini terancam. Ya bahasanya orang yang sering saya dengar, SP duwe bolo sewu, seperti itu Mas Surya. Jadi bolo sewunya ini akan bergerak tanpa perintah. Jadi SP orang usah kongkon, nggak usah perintah, dia langsung respect sendiri, langsung bergerak. Apabila sang SP ini dalam bahaya. Jadi SP-nya tenang-tenang aja, dia ngasih makan ayam, mungkin jalan-jalan ke pasar, mungkin mancing, mungkin punya lele kali. Mungkin miara lele, ya seperti itu. Jadi itu kira-kira yang kalau hubungannya dengan bangsa goib ya, karena bangsa goib itu memang ada ya, saya yakin ada di Al-Quran juga disebutkan ya jin ya. Iya. Nah, itu jin ya, saya rasa sang SP memiliki pembantu ya, pembantu yang respect ya, nggak mungkin manusia karena SP single fighter sendirian ya, balanya ya bangsa goib yang ketiga ya. Ya mungkin inilah yang disebut mukjizat ya toh, sama dengan pendahulunya mungkin ya Nabi Sulaiman ya juga bolonnya balanya atau pembantunya juga jin ya. Iya. Ya mungkin SP mendekati seperti itulah, perewangannya bangsa halus. Saya yakin Jangka Jayabaya itu nggak asal nulis, nggak asal ngomong. Prabu Jayabaya pasti punya intuisi yang sangat tajam, punya kelebihan, karena ternyata yang diomongkan Prabu Jayabaya ratusan tahun yang lalu sama sekarang benar ya, banyak yang terbukti ya, seperti baik. Itu Mas Surya. Oke, itu dulu ya para sahabat semuanya, nanti kita lanjut lagi. Mungkin sampai sini dulu nih, bahwasannya nih tadi ada beberapa poin yang termasuk keajaiban yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makam daripada Nabi Sulaiman Nabi Zulkifli ya. Itu adalah simbol daripada isyarat ya. Itu kan Nabi Zulkifli itu benar, sabar, jujur, adil. Nah, itu juga akan menjadi suatu simbol bahwasannya Ratu Adil atau Satrio Piningit ini akan muncul, akan memimpin kita semua. Amin. Memberikan kita semua keadilan ya, akan melawan ini kesuliman para
pemimpin-pemimpin yang tidak amanah ya, karena di dalam Prabu Joyoboyo juga disebutkan kalau sudah ada para pemimpin yang sudah tidak amanah, itu waktunya sangat dekat atas kemunculannya anak Batara Indra yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya para sahabat semuanya. Mohon untuk dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. rahayu.